Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Setiap anugerah yang kau berikan bagi kami, pengorbananmu, salibmu, bahkan kau menyatakan kemenangan lewat kebangkitanmu Tuhan. Betapa kami bersyukur dan bersuka cita sekali lagi bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup, yang menyertai dan terus memberikan anugerah demi anugerah kepada setiap kami. Saat ini kami akan merenungkan kembali tentang kebangkitanmu dan kuasa kebangkitanmu. Bila Tuhan firman hari ini boleh bekerja kembali dalam setiap hati kami, mengingatkan kami, mereminder kami, sehingga kami boleh kembali menjadi murid-murid Kristus seperti yang Tuhan inginkan, bukan seperti apa yang kami pikirkan. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah waktu-waktu ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Paskah, selamat hari Minggu, Shalom semuanya. Puji Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah firman tentang kebangkitan Kristus, di mana kuasa kebangkitan yang luar biasa itu yang harus kita ingat terus-menerus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka kitab Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Ya. Bisa dibuka Alkitabnya dan saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tidak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya pernah selama di Jakarta berapa tahun lalu saya pernah berjumpa dengan seorang anak muda. Anak muda itu sudah bekerja, sudah lulus kuliah, sudah lama bekerja. Kemudian dia menceritakan dia pernah mengalami kepahitan di sebuah gereja, di mana waktu itu di gereja itu ada seminar tentang masalah etika dan sebagainya. Dan kemudian ketika ada sesi tanya jawab, anak pemuda ini bertanya kepada pembicara seminar pada saat itu. Dan ketika dia bertanya, dia itu melontarkan pertanyaan sekaligus kesaksian dia tentang pergumulan-pergumulan dosa yang dilakukannya saat itu. Dia merasa dia mau jujur, jadi dia bertanya kepada hamba Tuhan yang membawakan seminar itu, tapi tanpa sangka ternyata disitulah pada saat itulah titik di mana anak pemuda itu dihakimin oleh orang-orang yang ada di gereja itu. Dulunya dia pengurus, disuruh mundur dari pengurus, dulunya dia suka menyanyi di depan sebagai singer liturgos, disuruh berhenti dan dikasih jadwal lagi, dan pelan-pelan komunitas gerejanya mulai mengucilkan dia. Bertahun-tahun lamanya dia sakit hati, dia pindah gereja, dia mencari gereja yang dia merasa tidak tahu pergumulan dia. Kemudian saya berjumpa dengan anak muda ini. Saya bertanya, gimana kabarmu sekarang? Dia berkata, jujur aku masih sakit hati kok sebenarnya. Aku kecewa sama gereja. Tapi aku sadar kok, Tuhan itu baik sama saya. Tuhan itu tidak seperti orang-orang itu. Aku tahu Tuhan itu baik sama saya. Lalu dia membuka salah satu bagian tubuhnya di bagian kaki. Dia kasih lihat, kok ada tato yang besar sekali di bagian kakinya. Ternyata itu tato yang berbicara tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya lewat pengalaman pribadi dia.
Ini kok, aku sampai mentato ini di kaki saya. Supaya setiap kali aku lihat tato ini, saya diingatkan bahwa Tuhan itu selalu baik dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya menceritakan ini sebenarnya dengan maksud ingin mengajak kita sebagai seorang Kristen, seharusnya kita pun sebagai anak Tuhan, secara rutin seharusnya kita tuh seharusnya mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kita tidak perlu mentato banyak hal dalam tubuh kita untuk mengingat, itu tidak perlu. Tapi seharusnya kita harus melatih diri kita terus mengingat, terutama tentang karya kebangkitan dan karya kematian Tuhan bagi hidup kita. Karena kematian dan kebangkitan Tuhan itu punya begitu powerful, punya kekuatan yang begitu powerful yang perlu kita ingat. Kematian Tuhan mengingatkan bahwa kita dikasihi, bahwa kita berharga. Kematian Tuhan mengingatkan bahwa kita sudah diselamatkan, bahwa kita mendapat anugerah yang begitu besar bukan karena kita yang layak. Sementara kebangkitan Kristus mengingatkan kita bahwa kita itu orang-orang pemenang. Sehingga itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita. Itu sebabnya saya setuju dengan seorang teolog mengatakan, seharusnya mimbar gereja itu harus lebih sering memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Karena ini adalah berita yang powerful. Bukan tidak cukup hanya 1 tahun sekali pada saat Paskah, tapi seharusnya kebangkitan Kristus ini harus terus diingatkan kepada orang percaya karena memiliki makna yang sangat powerful. Nah Bapak Ibu, saat ini kita akan melihat apa saja implikasi kebangkitan Kristus bagi kita orang percaya. Dari kisah yang kita baca tadi ada 3 implikasi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kebangkitan itu mengingatkan kita bahwa tidak mustahil bagi Tuhan. Kalau tadi kita baca di Alkitab kita dari Markus 16 ayat 1 sampai 4, dikatakan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Jadi itu sudah budaya pada waktu itu ya. Dan pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur itu. Tapi dalam perjalanan mereka sadar, iya ya, itu kan ada batu besar, gimana caranya kita menggulingkan batu itu? Karena mereka cuma 3 wanita, sementara di mana para murid-murid pria itu, di mana para rasul yang pria-pria itu, semua ketakutan pada saat itu. Mereka mulai menemukan satu kemustahilan kecil yang bisa mereka pikirkan. Mustahil bagi kita untuk menggulingkan batu itu. Oke? Nah, ketika sampai mereka di kubur itu, ternyata mereka menemukan kemustahilan yang kedua. Kemustahilan kedua apa itu? Mereka melihat bahwa kubur itu kosong. Kubur itu kosong. Mereka merasa ini mustahil. Apa yang terjadi? Saudara, saya kira ketika mereka melihat kubur itu kosong, tidak mungkin dalam benak mereka pertama kali ialah Yesus bangkit. Saya kira enggak. Saudara, kebangkitan itu suatu hal yang sangat susah untuk dipercaya. Sangat susah, apalagi untuk orang-orang pada zaman itu. Itu akan sangat susah dipercaya. Saudara, jujur untuk kita zaman sekarang aja mungkin kita akan susah percaya kalau dikatakan ada orang yang bangkit, bukan. Mungkin kita baru ke rumah duka, kita melihat jenazah disemayamkan, tutup peti, besok dikuburkan kita ikut. Terus hari yang ketiga dikatakan, tahu nggak Bapak A yang kemarin kita datang ke rumah duka, dia bangkit. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau saya, nggak akan percaya pasti. Manusiawi loh, kita akan berpikir apa? Bangkit, kamu nggak salah. Kamu halusinasi kali. Iya, dia bangkit. Baru kita pikirnya apa? Oh, pas kita lihat orangnya, oh iya ada ya. Baru kita pikirnya apa? Oh, mungkin dia kemarin udah benar-benar mati nih. Ya kan? Kemarin dokter itu salah. Oh, siapa dokternya ini? Siapa dokternya? Siapa yang vonis dia mati ini? Pasti salah dokternya. Kita akan berpikir gitu nggak sih? Kita akan berpikir secara logika nggak sih? Padahal kita sudah tahu Yesus sudah bangkit, kita sudah tahu Yesus sudah membangkitkan Lazarus, kita tahu itu semua. Tapi kita di zaman sekarang aja ketika mendengar ada yang bangkit, percaya nggak? Nggak akan percaya kan? Saudara bayangkan di orang-orang perjanjian lama yang tidak pernah mengalami dan tidak pernah melihat Yesus bangkit sebelumnya. Dan tiba-tiba mereka melihat kubur yang kosong itu, mereka pikir itu tidak mungkin itu tidak mungkin bahwa Yesus bangkit. Saudara, kebangkitan Yesus itu seakan-akan suatu hal yang mustahil.
Tapi in realita, ternyata Yesus itu bangkit. Berarti tiada ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, itu sebabnya banyak orang-orang yang membenci kekristenan, dia berusaha menghancurkan fakta tentang kebangkitan Yesus itu. Dia akan mencari cara untuk memberitahu orang-orang, ini itu sebuah kebohongan. Karena ketika fakta tentang Yesus yang bangkit itu gugur, maka hancurlah iman kita orang percaya. Hancur, saudara. Itu sebabnya saudara, saya tertarik sekali dengan buku ini. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ada hamba Tuhan yang sharing, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah baca. Judulnya Cold Case Christianity, ditulis oleh J. Warner Wallace. J. Warner Wallace ini orang yang tidak suka kekristenan. Dia benci kekristenan. Dia seorang detektif terkenal. Jadi dia sudah terbiasa memecahkan kasus-kasus pembunuhan dan sebagainya dengan logika yang selogis-logisnya sampai dia menemukan siapa pembunuhnya. Jadi orang ini sangat logis ya. Nah kemudian tiba-tiba suatu masa dia tuh kepikiran, saya mau coba membuktikan bahwa kebangkitan Kristus itu salah. Kebangkitan Yesus itu pasti keliru, ini pasti kebohongan. Dia mencoba dengan cara detektifnya kemudian mencoba untuk membuktikan bahwa kebangkitan itu salah. Yang pertama dia lakukan ini saudara. Yang pertama dia lakukan, dia tuh menyusun kebenaran yang dipercaya oleh semua kalangan. Jadi kan ada dua kalangan pada waktu Yesus bangkit. Ada kalangan murid-murid Yesus yang percaya Yesus bangkit. Ada kalangan pembenci-pembenci Yesus yang mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Oke? Tapi ini fakta-fakta yang ini semua adalah fakta-fakta yang diterima oleh kalangan satu sama kalangan kedua. Fakta pertama ialah mereka berdua sama-sama tahu bahwa Yesus itu mati karena mereka melihat sendiri Yesus disalib. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Dan Yesus dikubur, mereka sama-sama menerima fakta itu. Yang kedua, mereka itu sama-sama menerima fakta pada waktu itu kubur kosong. Jadi baik orang yang percaya Yesus sama orang yang tidak percaya Yesus sama-sama menerima fakta bahwa kubur saat itu kosong. Yang ketiga, mereka sama-sama tahu bahwa murid-murid Yesus itu yakin, golongan pertama ini yakin bahwa mereka melihat Yesus yang bangkit. Sementara golongan kedua ini tidak melihatnya. Tapi dia tahu kenapa kalian ngomong Yesus bangkit. Oke. Kemudian yang keempat, mereka sama-sama melihat fakta bahwa murid-murid golongan pertama ini yang sudah lihat Yesus bangkit, ada perubahan hidup dari hidup mereka. Kalau kita mencatat waktu Yesus mati, kan mereka bersembunyi semua tuh, ketakutan di kamar kan. Tapi ketika mereka mendengar Tuhan Yesus bangkit dan mereka memberitakan bahwa Yesus bangkit, ada perubahan hidup yang besar dalam hidup mereka. Mereka jadi berani memberitakan Injil, tidak takut mati, dan sebagainya. Nah, kemudian si detektif ini memberi beberapa kemungkinan tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama, mungkin murid-murid salah tentang kematian Yesus. Mungkin murid-murid mengira Yesus mati, padahal belum sungguh-sungguh mati. Seperti tadi yang ilustrasi yang saya katakan, mungkin dokter itu salah gitu ya. Mungkin salah, tapi kemudian ketika detektif ini mencoba menggali budaya pada waktu itu, ada banyak ketidakmungkinan dalam poin yang ini. Jadi kan poin yang ini kan mereka mengatakan, mungkin Yesus itu sebenarnya belum mati, siuman ji, pingsan ji. Pas hari ketiga dia sadar, pas ketiga dia sadar baru dia buka itu batunya. Mungkin dia minta tolong bukain, akhirnya ada yang bukain, dia keluar dari bangkit. Terus murid-muridnya ngomong bangkit, padahal enggak ji, gitu toh. Padahal saudara kemudian detektif ini mencoba menganalisa budaya-budaya pada waktu itu. Ada banyak kejanggalan dengan teori ini. Pertama, bagi dia kalau ada orang yang meninggal, pasti orang-orang yang dekat dengan orang yang meninggal akan memastikan. Pasti. Dan Yesus itu sangat dicintai pada saat itu. Pasti banyak yang memastikan ini benar-benar mati atau enggak. Saya pernah membesuk orang di rumah sakit, waktu dulu masih pelayanan di Makassar. Titik-titik kritisnya dia dan sampai akhirnya dia meninggal. Di tempat itu saya lihat keluarganya pada tidak terima kan. Bangun, bangun. Dicek napasnya, dicek nadinya. Kamu udah mati kan, kamu jangan tidur aja, bangun. Dia akan cek semua kan. Karena orang yang mengasihi tidak akan terima kalau orang yang dia sayang meninggal. Iya kan? Nah karena itu ada begitu banyak orang yang menyayangi Yesus pada saat itu. Dia akan mengecek dong. Yesus mati atau enggak. Terus keberatan kedua ialah prajurit Romawi itu sangat terlatih Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menonton tentang prajurit Romawi, mereka itu sangat-sangat terlatih loh.
Dan mereka itu hukumannya akan main-main kalau mereka gagal membunuh orang yang tersalibkan. Hukumannya prajurit itu yang akan dihukum mati. Karena itu prajurit itu akan memastikan, makanya di Alkitab mencatat mereka menusuk lambung, menikam lambung Yesus, memastikan mati. Saya kira bukan cuma menikam, setelah diturunkan mereka akan mengecek lagi, pasti. Karena mereka tidak mau mereka mati kan. Mereka mengecek, sudah dicek semuanya, oke, ini orang sudah mati, dikuburkan. Jadi kemungkinan ini sangat tidak masuk akal. Kemungkinan yang kedua, mungkin murid-murid berbohong tentang kebangkitan Yesus. Sebenarnya Yesus itu masih mati. Tapi murid-murid masuk ke dalam kubur, mencuri jenazahnya, lalu teriak-teriak, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Padahal jenazahnya dicuri. Tapi ada berapa keberatan lagi nih, ketika si detektif ini berpikir lagi, ada berapa kejanggalan dengan teori seperti ini. Kejanggalannya ialah, pada waktu itu kan orang Yahudi sangat membenci Yesus ya. Mereka dengan otoritas orang Yahudi, imam-imam, mereka pasti menyuruh orang untuk menjaga kubur Yesus. Dan memang terbukti kan, pada waktu di Alkitab ditulis, orang Yahudi mengatakan, para imam mengatakan, tolong jaga kubur itu, takutnya murid-murid Yesus mencurinya. Oke? Sedangkan murid-murid itu kan pada saat itu ketakutan. Ketakutan, mereka pada saat Yesus disalib aja mereka tidak ada di sana. Tidak mungkin mereka seberani itu untuk melawan prajurit Romawi yang ada di sana. Yang kedua ialah, kalau namanya kebohongan, biasanya orang berbohong untuk apa sih? Biasanya orang akan berbohong untuk mendapatkan keuntungan. Benar enggak? Contohnya koruptor. Dia berbohong supaya uangnya makin banyak. Dia berbohong supaya hartanya makin berjibun, ya kan? Tapi ini buat apa murid-murid Yesus berbohong tentang kebangkitan Yesus? Yang ada mereka dicari, mereka calon-calon berikutnya yang siap dibunuh. Apa enaknya berbohong tentang sesuatu hal yang tidak benar? Yang membuat mereka bukan lebih baik hidupnya, tapi membuat mereka menjadi diincar oleh banyak orang untuk dibunuh juga. Dan pada akhirnya kita tahu mereka semua murid-murid Yesus mati dengan cara yang mengenaskan. Apa gunanya berbohong untuk sesuatu hal yang merugikan hidupnya dia? Itu sebabnya sanggahan poin yang ini juga tersanggahkan. Sepertinya tidak mungkin murid-murid berbohong. Yang ketiga, murid-murid itu berhalusinasi. Mungkin gak Bapak Ibu? Kebanyakan cerita-cerita yang ketika suaminya meninggal, terus istrinya masih masakin buat 2 orang, siapin piring. Terus dia tunggu di meja, tunggu papa belum pulang, jangan makan dulu. Papa sudah meninggal ma. Nah papa tunggu, papa nanti pulang kok. Berhalusinasi seakan-akan masih ada. Mungkin gak? Mungkin saja. Tapi ada keberatan lagi Bapak Ibu. Secara psikologi saudara, halusinasi itu biasa terjadi hanya orang-orang yang paling dekat dan hanya sedikit orang. Tapi bagaimana mungkin pada saat itu ada lebih dari 50 orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus dari golongan yang berbeda. Masa sih mereka berhalusinasi bersama-sama bareng-barengan? Ini tidak masuk akal. Yang kedua, orang yang berhalusinasi seperti saya ceritakan tentang istri berhalusinasi tentang suami yang sudah meninggal, itu biasanya tidak berlangsung lama. Akan ada satu titik dia akan menerima kenyataan bahwa oke, aku memang sudah ditinggal sama suami saya. Dia akan nangis jadi-jadinya dan dia akan mulai menerima fakta bahwa aku sudah tidak punya suami. Halusinasi itu akan kabur dengan sendirinya. Tetapi ini sampai bertahun-tahun lamanya mereka tetap dalam keyakinan bahwa Yesus itu bangkit. Jadi ini juga tidak mungkin Bapak Ibu. Bukan cuma itu, biasa halusinasi terjadi sama orang-orang yang dekat dengan orang yang meninggal bukan. Bagaimana dengan Paulus? Seorang yang membenci kekristenan, seorang yang mencari orang-orang Kristen untuk dipenjara, tapi dia melihat Yesus yang bangkit itu. Itu tidak mungkin halusinasi. Kemudian detektif ini menyimpulkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ini fakta yang paling masuk akal yang bisa diterima. Dan karena ini juga kemudian detektif ini menjadi percaya kepada Tuhan. Awalnya ingin mencari kesalahan, ingin menghancurkan iman Kristennya, justru dia mendapatkan iman itu. Saudara,
Yesus bangkit itu sebuah fakta. Yang dimana bagi manusia ini mustahil, tapi ternyata tidak mustahil bagi Tuhan. Dan ini mengingatkan kepada kita, implikasinya ialah bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan yang sudah melampaui ketidakmustahilan itu, maka jangan pernah berpikir bahwa masalahmu itu terlalu berat dan mustahil untuk Tuhan menolong kita. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu, kebangkitan itu mengingatkan untuk jangan takut. Jangan takut. Ayat selanjutnya ketika mereka melihat kubur kosong itu, Markus pasal yang kelima ayat 6, pasal 16 ayat 5 dan 6, dikatakan demikian. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Wanita-wanita itu bertemu dengan seorang pemuda di dalam kubur itu yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Dan jangan takut. Dia sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saudara, menariknya saudara, ini sebuah rangkaian yang indah. Waktu Yesus pertama datang ke dunia, dia berjumpa dengan siapa? Gembala-gembala kan? Sama kan? Gembala-gembala datang, malaikat datang ke gembala-gembala, dan gembala-gembala yang masyarakat yang dianggap rendah itu, pada zaman itu profesi yang dianggap rendah, semua ketakutan, dan gembala malaikat itu berkata, jangan takut. Dan kemudian ketika Yesus mati dan bangkit, sekali lagi malaikat itu datang kepada orang-orang yang sederhana, para perempuan-perempuan yang dianggap masyarakat kelas 2 pada waktu itu. Dan sama mengatakan, jangan takut. Saudara, mengapa jangan takut saudara? Karena kebangkitan seperti yang tadi disaksikan oleh teman-teman yang diwawancara tadi, kebangkitan itu adalah lambang kemenangan kita. Ada beberapa ayat yang menyatakan ini. Yohanes 11 ayat 25 mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Artinya ketakutan terbesar manusia yaitu kematian, itu sudah tidak lagi menakutkan. Karena dia akan dihidupkan lagi. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 14 mengatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Dan kemudian 1 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara, jika ketakutan yang terbesar oleh manusia, yaitu kematian, sudah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus, so bentuk ketakutan lainnya tidak lagi seharusnya perlu kita takutkan. Secara teori ini sepertinya suatu hal yang muluk-muluk, susah dilakukan. Tapi mari kita belajar Bapak Ibu. Karena Tuhan kita yang kita percaya itu sudah bangkit dan sudah mengalahkan ketakutan terbesar kita. Sudah semestinya kita menjadi orang-orang yang penuh pengharapan, saudara. Mari kita pahami ini bukan secara teori saja, tapi mari kita pahamin ini dan resapin ini dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya tidak mau munafik, saya sendiri sering takut orangnya. Dari antara saudara-saudara saya berlima bersaudara, mungkin saya paling penakut, berdua lah, satu ada cece saya juga lebih penakut dari saya. Saya salah satu yang paling penakut, paling tidak berani, banyak hal yang saya takutkan. Tapi saya belajar saudara, saya belajar untuk percaya. Bahkan kadang-kadang kita naik pesawat aja takut bukan? Saya ingat waktu pernah diajak pergi ke Derawan, salah satu pulau yang cakep sekali di Kalimantan Utara atau Timur ya masih ya. Kan kita pergi dari Balikpapan atau Samarinda, naik pesawat kecil. Selama kurang lebih 1 jam. Wah, sepanjang 1 jam itu pas hujan, mendung. Pesawat kecil tuh kecil banget lah, pokoknya kapasitasnya mungkin cuma 12-13 orang gitu kalau gak salah. Oh, sepanjang 1 jam tuh goyang-goyang terus. Takut saudara, saya gak bohong, saya takut. Saya takut. Tapi sebagai orang percaya, hidup ini harus terus berlatih bukan? Kita harus berlatih mengubah rasa takut menjadi percaya. Namun sayang sekali banyak orang Kristen tidak mau berlatih. Banyak orang Kristen
tahu teori, Tuhanku hidup, Tuhanku bangkit. Tapi dia tidak mau berlatih untuk mengubah rasa takutnya menjadi percaya. Saudara, saya berlatih loh. Naik pesawat takut, berikutnya naik pesawat, wah goncang lagi takut, saya nyanyi. Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Tuhan. Berikutnya lagi naik pesawat, saya diingatkan, ya sudah, kalau memang waktunya saya mati, mungkin ya mati. Tapi kalau memang aku belum mati, berarti mungkin Tuhan masih mau pakai saya. Berkembang kan, ada perkembangan pola pikir kan. Berikutnya naik pesawat, saya tenang. Tidak perlu banyak berdoa dan sebagainya, bukan karena tidak beriman, justru karena saya tidak berdoa, karena saya sudah percaya. Ya sudah, apapun sudah kuserahkan sama Tuhan kan. Aku sudah berkata, aku sudah menyerahkan hidupku untuk Tuhan kan. Kenapa kalau aku sudah berkata menyerahkan hidup untuk Tuhan, aku masih takut? Dan saya menemukan ada banyak orang Kristen demikian. Tuhan tahu, doakan ini kofong, doakan ini kofong. Bulan depan, Tuhan tahu doakan ini hal yang sama seperti bulan lalu. Doakan ini, saya takut. Tahun depan, Tuhan tahu tolong doakan ini. Masih hal yang sama yang dia minta doakan tahun lalu. Dan dia masih berdoa dalam ketakutan. Sampai saya katakan, nggak usah suruh aku doain deh. Kayaknya percuma deh. Soalnya kamu tidak mau melepas ketakutanmu. Kamu tidak mau melepas ketakutanmu. Buat apa kita berdoa kalau kamu tidak percaya? Jangan suruh orang doakan kalau kamu sendiri tidak percaya. Saudara, makanya saya katakan hidup ini kita harus terus berlatih Bapak Ibu. Berlatih mengubah rasa takut untuk menjadi percaya. Belajar mengimani Tuhan itu bangkit bukan lagi secara teori, bukan lagi secara pengetahuan. Tapi iman itu dalam kehidupanmu. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu takutkan sekarang. Jujur, apakah saya sudah hilang rasa takutnya? Tidak. Kadang-kadang masalah yang baru lagi muncul, kita kan tidak terbiasa ya. Mungkin naik pesawat sudah tidak takut. Bagaimana dengan masalah berikutnya? Tiba-tiba finansial berantakan. Tiba-tiba ada sakit penyakit yang kita tidak tahu datang hidup kita. Saya pernah berjumpa dengan seorang teman dekat saya. Dia terkena kanker Bapak Ibu. Saya katakan, gimana, apakah kamu takut? Apakah kamu menyalahkan Tuhan? Dan dia mengatakan, Pong, Tuhan itu baik, Pong. Tuhan itu baik. Nah, berapa lama dia ngomong itu, berapa hari kemudian dia meninggal. Saya bertanya sama diri sendiri, kalau misalkan saya yang terkena kanker, saya bisa ngomong gitu enggak? Tuhan itu baik. Mungkin pada saat itu enggak bisa, cuma saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk bisa menghadapi ketakutan itu. Satu lagi teman saya ada di Malang, teman dekat mentor saya, dia juga terkena kanker Bapak Ibu. Saya besuk dia waktu ada kesempatan ke Malang, saya kaget, dia masih semangat orangnya. Ngantar istrinya, ngantar anaknya, pergi pelayanan. Wah, aku bilang, kok bisa sih, kok kamu bisa sekuat itu? Fong, aku gak mau hidup dalam ketakutan. Aku gak mau hidup seperti orang tidak berpengharapan. Jujur takut ada, tapi aku mau melawan ini, aku mau berharap sama Tuhan, aku tidak mau kalah dengan rasa takutku. Akhirnya dia sembuh saudara. Total, clear, tidak ada lagi titik-titik cancer. Sekali lagi saya melihat diri saya melihat, apakah saya bisa seperti itu? Saya tidak tahu. Tapi kadang-kadang hidup ini diperhadapkan dengan masalah-masalah yang baru. Supaya iman kita dilatih lagi. Mungkin saya masalah pesawat sudah beres. Nanti akan ketakutan yang lain lagi ada lagi. Masalah finansial nanti ada ketakutan lagi ada lagi. Mungkin nanti penyakit bisa lagi. Karena itu Bapak Ibu hidup ini harus terus berlatih. Mari kita berlatih mengubah rasa takut kita menjadi percaya dan berharap kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, bangkitan Kristus itu mengingatkan kita untuk pergi memberitakan Injil. Mungkin ini yang paling kita tidak suka ya. Kita senang dengar jangan takut, kita senang berita bahwa tidak ada yang mustahil. Tuhan katamu tidak ada yang mustahil kan? Tolong saya Tuhan, kan bagimu tidak ada yang mustahil. Tuhan kau yang bilang jangan takut kan? Tuhan sertai saya. Tapi ini mungkin implikasi yang paling kita tidak suka. Kebangkitan itu mengingatkan kita untuk pergi memberitakan Injil Bapak Ibu. Pergi memberitakan Injil. Saudara, para perempuan itu ketika dibilang jangan takut, apa yang dikatakan sama malaikat Tuhan kepada dia? Malaikat Tuhan mengatakan, pergi beritahu ke orang-orang sekitarmu. Beritahu ke murid-murid Yesus itu, yang lagi ketakutan itu. Beritahu ke mereka kalau Tuhan sudah bangkit.
tanpa panjang lebar, murid 3 perempuan ini yang dalam ketakutan itu lari ke rumah dan dia ngomong, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Dia beritahu kepada murid-murid Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu saya senang sekali karena Alkitab itu mencatat bahwa orang pertama yang disuruh memberitakan tentang kebangkitan Yesus itu 3 perempuan yang sederhana. Bukan para iman, bukan para rasul yang lagi ketakutan itu loh. Tapi yang diminta untuk memberitakan kebangkitan itu 3 perempuan ini. Yang sederhana ini. Dan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan seringkali memilih orang yang biasa untuk mengabarkan berita Injil. Oh, berita Injil itu tidak perlu sekolah teologi sampai sejauh mana baru kamu mulai memberitakan Injil. Enggak Bapak Ibu. Kita itu bisa memberitakan Injil dengan cara kita yang sederhana, dengan apa yang sudah kita ketahui. Sampaikan itu secara sederhana. Karena seringkali Tuhan memakai orang-orang demikian. Tuhan memakai gembala waktu dia lahir. Orang sederhana juga bukan? Untuk memberitakan ada raja lahir, ada Mesias lahir. Dia bangkit, dia juga memakai orang yang sederhana. Beritahu dulu kepada murid-muridnya. Untuk beritahukan kepada mereka bahwa Tuhan sudah bangkit. Itu sebabnya Bapak Ibu salah besar kalau kita dalam pemikiran kita masih ada Kalau dalam pemikiran kita tuh masih terbesit bahwa penginjilan itu tugasnya hamba Tuhan. Salah besar. Ini adalah panggilan setiap kita orang-orang percaya. Itu bukan tugasnya Cuantau. Maksudnya itu juga tugasnya Cuantau maksudnya. Maksudnya itu bukan hanya tugasnya Cuantau. Bukan hanya tugasnya pendeta. Tapi ini tugas kita semua. Saudara, saya ingin mengajak kita coba buka Amanat Agung yuk. Dari Matius 28. Bisa tolong buka Alkitabnya enggak sebentar. Kita buka Amanat Agung. Matius pasal yang ke-28. Matius 28 kita baca ayat yang 18 sampai 20 ya. Nah ini Bapak Ibu, saya membacakan tapi Bapak Ibu bisa lihat Alkitab kalian. Yesus berkata demikian di ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Saudara, tetap baca di Alkitabnya, jangan ditutup. Seringkali apa yang dibaca sama orang Kristen. Mungkin ada di antara kita yang membaca demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Oh, saya punya Tuhan yang tepat. Saya menyembah Tuhan yang tepat, berkuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Hah? Pergi mana Tuhan? Jadikanlah semua bangsa muridku. Itu tugasnya pendeta Charlie lah. Tugasnya Cuantau Dani, Cuantau Hau. Baptislah mereka. Aduh, apalagi baptis. Jelas pendeta Charlie dong. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Itu tugasnya orang-orang sekolah teologi Tuhan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oh ya, ini baru buat saya. Tuhan itu berkuasa dan Tuhan akan menyertai saya sampai pada akhir zaman. Ya kan? Kita suka baca begitu kan? Kita suka baca paling atas sama paling bawah tuh. Tuhan itu berkuasa, yes. Kepadaku sudah diberikan kuasa, yes. Tuhan itu berkuasa. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang berkuasa itu menyertai aku sampai akhir zaman. Itu sebabnya orang-orang Kristen jenis seperti ini, ketika ada masalah badai datang, yang dipertanyakan apa? Yang dipertanyakan 2 kalimat itu, yang di atas sama di bawah itu. Yang dipertanyakan ialah Tuhan di mana kuasamu Tuhan? Kata engkau berkuasa Tuhan. Tuhan kata engkau menyertai aku. Yang dipermasalahkan 2 kalimat itu. Atas sama bawah. Kata engkau menyertai aku sampai akhir zaman. Mana penyertaanmu Tuhan? Kalau saya jadi Tuhan saya mungkin akan tanya. Kamu baca tengah-tengahnya enggak? Sudah mengajarkan orang untuk melakukan perintahku enggak? Kamu sudah lakukan perintahku enggak? Karena kamu enggak bisa ngajar orang untuk melakukan perintah Tuhan. Kalau kamu sendiri enggak melakukan bukan? Kamu sudah lakukan bukan? Sudah mengajarkan firman belum? Sudah menjadikan orang murid belum? Kenapa kamu cuma nuntut atas sama bawahnya? Tapi yang tengah tidak kau lakukan? Saudara kadang-kadang seperti itu saudara. Karena itu mari Bapak Ibu,
Mari kita belajar dalam segala keterbatasan kita, kesederhanaan kita. Mari kita memberitakan Injil. Mari kita kabarkan berita Injil itu. Bapak Ibu tahu nggak? Memang saya lahir Kristen dari kecil. Nenek saya pendiri gereja di Samarinda. Saya dikelilingin oleh majelis susu-susu yang majelis, orang-orang aktivis gereja. Saya sudah mendengar firman, sudah lama sekali dari kecil. Tapi tahu nggak, orang yang pertama kali bikin aku penasaran tentang siapa Yesus, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan guru sekolah minggu, bukan. Saya sudah dibaptis padahal, SMP saya sudah dibaptis. Tapi orang pertama yang bikin saya penasaran tentang siapa Tuhan ialah sepupu saya yang setiap malam waktu SMA kita di Surabaya, karena kita jauh dari orang tua, setiap malam dia tuh datang main ke kamar saya, ke rumah saya, kita main kartu, main capsa tiap malam. Tapi dia orang pertama yang kemudian ngomong, mungkin dia dengar dari orang lain juga. Dek, gimana ya kalau kita mati nanti masuk surga atau neraka ya? Dia masuk tahu ya, metode pada waktu itu. Aku pikiran, dia mulai berbicara tentang Yesus kepada saya dengan cara yang sederhana, tidak rumit. Tapi malam itu aku ingat bahwa di sanalah hatiku mulai terbuka untuk mau mengenal siapa Tuhan. Oh ternyata Tuhan tidak memakai orang-orang yang punya pengetahuan teologi yang sangat besar. Enggak. Kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang biasa untuk mengingatkan kita tentang siapa Yesus. Bapak Ibu, inilah 3 implikasi tentang kebangkitan Kristus yang harus kita hidupi dan imani dalam kehidupan kita. 3 pertanyaan kita untuk menutup khotbah ini. Yang pertama adalah, adakah masalah yang terlihat mustahil untuk dihadapi saat ini? Maukah kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan yang bangkit itu? Yang kedua, apa yang menjadi ketakutanmu saat ini? Maukah kita belajar beriman kembali, berlatih, mengubah rasa takut menjadi percaya? Yang ketiga, maukah engkau dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus yang mati dan bangkit kepada orang di sekitarmu? Tidak perlu dengan cara yang rumit, dengan cara sederhana saja. Sampaikan berita itu, berita kemenangan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyatakan kemenangan bagi kami. Kau bangkit buat kami semua Tuhan. Kau bangkit buat kami manusia, orang-orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa tidak ada yang mustahil dalam hidup ini jikalau kami melakukan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami diingatkan untuk tidak takut, sekalipun ada banyak masalah krisis yang terjadi di depan kami. Kami diingatkan untuk tidak takut, karena kami ada Tuhan yang beserta. Dan kami diingatkan Tuhan untuk terus menjadi pemberita-pemberita Injil. Karena Tuhan memanggil kami bukan cuma untuk percaya bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan memanggil kami tidak hanya untuk membuat kami terima penyertaan-Mu Tuhan. Tapi Tuhan mau kami menjadi murid. Menjadi murid yang boleh memberitakan karya, keselamatan, dan kebangkitan Kristus. Buka hati kami, peringan langkah kaki kami, supaya kami mau menyampaikan berita ini dengan cara kami, dengan pengetahuan kami, yang sudah kami punya sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebangkitan-Mu, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.